Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali memulai perkuliahan dengan menampilkan pemakalan selanjutnya. Mudah-mudahan pemakalan ini bisa tampil maksimal sehingga presentasi ini dapat diterima oleh rekan-rekan lainnya. Kepada pemakalan kami persilakan untuk membacakan dan menampilkan makalah minimal 5 maksimal 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti saat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Berdirinya saya di sini sebagai moderator yang akan memoderasi presentasi dari kelompok 11 mengenai laporan hasil observasi pendapat masyarakat tentang Pancasila yang dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika di Kecamatan Medan Perjuangan. Sebelumnya perkenalkan saya Fahiatun Rahma. Di sebelah kanan saya ada rekan saya bernama Absa Sati Tarigan dan di sebelah kiri saya bernama Siti Nurhasana. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu observasi. Observasi merupakan suatu proses dan pencatatan secara langsung, secara sistematis mengenai gejala-gejala yang akan kita teliti. Observasi ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan peneliti yang direncanakan dan dicatat secara sistematis karena dapat dikontrol keadaan atau realitas dan kesohihannya. Dan kali ini kami selaku observer telah melakukan observasi pada masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan. Tujuan observasi kami ini sebagai syarat wajib dalam memenuhi nilai tugas Pancasila dan untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai Pancasila yang dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Manfaat observasi. Adapun manfaat dari observasi ini yaitu 1. Memberikan gambaran tentang pendapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap penerapan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Yang kedua, melatih diri dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Yang ketiga, memberikan pengalaman baik bagi mahasiswa untuk menjadi masyarakat yang memiliki sifat dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Sasaran observasi kami ini berada di Kecamatan Medan Perjuangan. Tempat lokasinya di Jalan Dorowati Gang Wongso, Kelurahan Sidorame Barat 1, Kecamatan Medan Perjuangan. Waktu pelaksanaan observasi ini pada tanggal 30 November 2022. Kami lakukan yaitu dengan menanyakan secara langsung kepada masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan, di mana jenis observasi yang digunakan yaitu observasi sistematik atau bisa juga disebut dengan observasi terstruktur, yaitu observasi di mana terdapat kerangka yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri terkhusus dari faktor yang diamati. Observasi kali ini melibatkan 10 orang masyarakat sekitar yang berbeda-beda latar belakangnya, mulai dari orang tua hingga pelajar. Hasil dan pembahasan observasi akan dibahas oleh rekan saya Siti Nurhasana. Baik, adapun hasil observasi yang telah diobserver yaitu sebagai berikut. Yang pertama oleh Bapak Supriyadi, umur 49 tahun, pekerjaan pedagang, yang berpendapat setuju karena dengan menerapkan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika membentuk perilaku manusia di Indonesia dalam semua aspek kehidupan menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu Binovaliani Agustin, umur 18 tahun, status mahasiswa, yang berpendapat setuju karena
Karena pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia, dialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Yang ketiga yaitu Theodorus Idola Harita, umur 18 tahun, pengembangan ilmu dan sistem etika di lingkungan masyarakat jarang ditemukan, khususnya remaja zaman sekarang yang sering ditemui tidak memiliki adab kesopanan terhadap yang lebih tua dan sering melakukan tawuran antara remaja lain yang bahkan menyebabkan kematian, yang dimana ini termasuk ke dalam nilai kemanusiaan yang seakan-akan penerapan kelima nilai Pancasila ini tidak benar-benar diterapkan di kehidupan sehari-hari, melainkan hanya sekedar diketahui. Selanjutnya yang kelima yaitu Dewi Sartika Marapau, umur 38 tahun, status ibu rumah tangga, yang berpendapat setuju apabila diterapkan. Tetapi untuk saat ini masih kurang setuju karena Pancasila yang dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika, apakah bisa dinyatakan sebagai pengembangan ilmu, sedangkan masih banyak anak-anak pelosok negeri yang tidak mengenyam pendidikan. Bukan berarti masalah ketidakmauan mereka, melainkan akses yang harus dilalui oleh para pengajar, yang dimana pemerintah harus bisa mendapatkan solusi atas permasalahan ini, sehingga penerapan ini bisa dinyatakan sebagai pengembangan ilmu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kesani Tarigan. Saya akan melanjutkan yaitu yang keenam. Nama Pipi Humairo, umur 20 tahun, kerjaan mahasiswa, yang berpendapat tidak setuju karena di zaman sekarang banyak masyarakat yang memandang Pancasila itu tidak bisa memandang ilmu etika, karena masyarakat melihat Pancasila itu, tujuan utama Pancasila itu apa, cara penerapan pemerintah itu sendiri, bagaimana cara agar masyarakat tahu bahwa Pancasila itu sangat penting bagi kita. Tetapi penerapan pemerintah lah yang membuat masyarakat tidak setuju, karena pemerintah sendiri tidak memiliki etika baik terhadap warga negaranya. Yang ketujuh, nama Dwi Yuliasari, umur 18 tahun, kerjaan mahasiswa, dengan pendapat setuju karena Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu sangat penting adanya. Apabila ditanamkan sedari dini mengenal apa sih arti dari kelima nilai-nilai Pancasila ini, dan gimana sih penerapan lingkungan sekitar agar mudah dipahami oleh anak-anak. Mengajarkan penerapan nilai ini secara sederhana agar mudah dipahami. Contohnya saling tolong-menolong, tidak membedakan satu suku dengan suku yang lain, dan memberitahu kepada mereka bahwa masyarakat yang ada di lingkungan kita termasuk saudara kita, agar mereka paham dan mengerti betapa pentingnya Pancasila bagi mereka untuk kehidupan mereka ke depannya dan memajukan negara itu sendiri. Yang ke-8, dengan nama Muhammad Burki Solin, umur 21 tahun, kerjaan mahasiswa, dengan pendapat setuju karena Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan pengembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Yang ke-9, yang bernama Aulia sebagai sistem etika yang di dalamnya berdasarkan nilai baik dan buruk terhadap nilai-nilai Pancasila, dan di mana nilai tersebut yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan, di mana kelima nilai inilah yang mampu membentuk perilaku masyarakat Indonesia di dalam aspek kehidupannya. Dan yang terakhir dengan nama Muhammad April, dengan umur 17 tahun, pekerjaan sebagai mahasiswa, dengan berpendapat tidak setuju karena bisa dilihat di zaman sekarang pemerintah sendiri saja tidak memiliki etika yang mencerminkan Pancasila itu sendiri. Bagaimana kita sebagai warga negara hendak menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika? Mungkin sebagai dasar pengembangan ilmu bisa kita katanya iya, tapi mengacu kembali kepada masyarakatnya. Apakah ilmu yang diterima itu sudah sesuai? Terima kasih. Sesuai. Terima kasih. Demikian pemaparan hasil observasi dari kelompok kami, kelompok 11. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa sebagian masyarakat setuju jika Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang tidak setuju dengan itu semua, dikarenakan mengacu pada pemerintah Indonesia yang tidak memberikan contoh bagaimana cara penerapannya, melainkan memberikan contoh yang tidak mencerminkan
meneruskan nilai-nilai Pancasila tersebut. Masyarakat yang setuju menganggap jika Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika, maka seluruh warga negara dapat menjadi masyarakat yang memiliki perilaku yang baik. Pancasila mencegah agar Indonesia memiliki moral dan ilmuwan dalam mengembangkan iptek. Globalisasi atau iptek politik Barat banyak dapat mengubah Indonesia. Maka perlu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu agar tidak hilang kepribadian bangsa Indonesia seperti gotong royong, solidaritas, serta musyawarah. Saran dari kami kelompok 11, jika pemerintah hendak memiliki masyarakat yang patuh dan taat kepada dasar negara, yaitu Pancasila, maka hendaknya pemerintah memberikan contoh kepada masyarakat dengan mencerminkan sifat-sifat yang sesuai dengan Pancasila, atau terjun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan bagaimana cara penerapannya. Jika seluruh warga negara menerapkan sifat dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, maka dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka kita akhiri perkuliahan kita ini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.